Aroma sedapnya pizza begitu menggoda. Ini roll pizza dan ini pizza loyang bulat ya. Seperti ini tekstur yang saya mau. Rasanya enak, tampilannya cantik, dan teksturnya itu lembut banget. Lembutnya itu bisa bertahan sampai 2 hari loh teman-teman. Oke, langsung aja kita simak tutorial pembuatannya ya. Bagaimana cara saya membuat pizza yang enak, lembut, dan cantik tampilannya. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip supaya tidak terlewat step-step yang pentingnya ya. Yuk langsung aja kita simak. Pertama saya membuat watercruknya dulu ya. Bahan yang saya gunakan 2 sendok makan terigu atau setara dengan 20 gram. Saya campur dengan 100 ml air. Saya masukkan sedikit dulu airnya untuk melarutkan. Ini kompor belum dinyalakan ya. Setelah tercampur rata, tidak ada terigu yang menggerindil, tambahkan sisa air. Aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini ya, nyalakan kompor dengan api kecil. Aduk terus. Aduk terus ya. Pancinya saya angkat sedikit supaya tidak terlalu menempel di kompor ya. Nah, setelah seperti ini, matikan kompor. Setelah teksturnya seperti ini, matikan kompor. Jadi tidak kental banget, tidak kering, seperti apa ya, makanan bayi begitu deh. Nah, matikan kompor. Terus tunggu sampai dingin. Aduk-aduk ya, aduk-aduk. Terus pindahkan di wadah mangkuk kecil. Seperti ini ya teksturnya. Tuh. Saya mau pindahkan ke mangkuk kecil. Seperti ini teksturnya lembut. Tidak keras ya, tuh seperti ini. Nah, selagi panas, ditutup rapat dengan kain atau plastik. Kalau plastik ditutup menempel, terkena plastiknya, permukaan plastiknya itu menempel di watercruknya. Tapi kalau pakai kain cukup ditutup rapat seperti ini aja, dibungkus. Jangan sampai terkena angin supaya permukaan watercruknya itu tidak kering, tidak berkulit begitu, tetap moist seperti baru dimasak ya. Tunggu sampai benar-benar dingin baru boleh dicampur di adonan. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat pizza. 450 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Ini watercruk 3 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula pasir, 1 butir telur utuh, 70 ml minyak goreng, 2 sendok teh ragi instan, boleh pakai merek apa aja ya untuk raginya, 1,5 sendok teh pelembut roti, saya pakai Ibis Blue, 1 sendok teh garam, dan ditambah setengah sendok teh kaldu bubuk ayam. Dan ini saya siapkan 250 ml air. Nanti tidak langsung saya pakai semua ya.
Nanti saya infokan berapa mili yang terpakai untuk mengaduk adonan. Nanti saya infokan dan resep lengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Waterok yang sudah dingin saya campur dengan 1 butir telur, lalu diaduk, campur sampai rata ya. Waterok ini sebagai bahan pelembut adonan, nanti pizzanya akan lebih lembut kalau kita menggunakan waterok ini. Nah, setelah tercampur kita singkirkan dulu ya. Lanjut saya mencampur bahan-bahan keringnya dulu ya, tepung terigu, gula pasir, ibis blue bahan pelembut roti, ragi. Nah, ketiga bahan ini saya aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya masukkan campuran waterok dan telur tadi ya. Nah, aduk rata. Lanjut saya masukkan sedikit demi sedikit air ya. Tidak langsung semua saya masukkan. Aduk dulu. Dari air 250 ml tadi tersisa 50 ml. Jadi total pemakaian air itu 200 ml. Saya lanjut menguleninya ya di baskom ini saja supaya lengketnya nggak kemana-mana. Sebentar lagi saya tambahkan minyak dan garam. Oh iya teman-teman, saya lupa menambahkan bubuk oregano dan daun oregano kering dan daun rosemary kering. Mestinya dicampur di awal tadi ya, tapi nggak apa-apa, ini belum terlambat kok. Masing-masing 1 sendok teh ya, 1 sendok teh oregano dan 1 sendok teh rosemary. Gak apa-apa, saya uleni. sorry kelupaan. Setelah adonan setengah kalis, adonan memang lembek seperti ini ya, jangan khawatir hasilnya nanti akan lembut dan cantik. Saya sudah sering banget bikin pizza dengan adonan seperti ini ya. Dulu saya terima orderan juga pakai adonan yang seperti ini. Nah, saya campurkan minyak gorengnya dan garam. Kemudian saya aduk sampai rata, saya uleni. Saya uleni dengan cara dibanting-banting begini ya supaya dia cepat kalis. Tapi kalau untuk adonan pizza ini tidak harus sekalis adonan roti. Nah, kurang lebih 7 sampai 10 menit lah diuleni seperti ini. Bantingnya juga nggak usah terlalu kencang-kencang banget, sayang tenaganya. Biasa aja seperti ini. Nah, sudah cukup ya. Kalisannya menurut saya sudah cukup, karena untuk adonan pizza itu nggak perlu kalis-kalis banget. Ini saya uleni kurang lebih 10 menit tadi. Kalau tangan kita lengket seperti ini, olesi saja tangan dengan minyak. Sudah kurang lebih 10 menit ya diuleni, sudah cukup. Sekarang saya mau mengolesi baskomnya ini dengan minyak supaya nanti saat adonan mengembang, adonan tidak nempel di baskom. Setelah diolesi, permukaan adonan juga diolesi dengan minyak. Kemudian istirahatkan adonan selama kurang lebih 45 menit dan tutupi dengan lap bersih ya.
Seperti ini. Kita tunggu 45 menit ke depan. Setelah 45 menit di proofing, adonan mengembang seperti ini ya. Saya kempeskan. Saya uleni seperti ini sebentar untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Dari 450 gram tepung terigu kering setelah menjadi adonan basah setelah di proofing jadinya 919 gram. Nah, adonan ini nanti akan saya bagi menjadi 3. Adonan sudah saya bagi 3, masing-masing bagian 306 gram. Adonan sudah dibagi 3, sudah dibulatkan dan sudah diistirahatkan selama 15 menit. Tujuan mengistirahatkan 15 menit itu supaya adonannya lentur, gampang ya. Kalau mau dibentuk itu dia sudah adonannya itu sudah tidak melawan. Jadi lebih gampang dibentuk. Nah, saya mau merollingnya. Di rolling seperti ini sampai dia bulat sesuai dengan loyang yang saya mau pakai. Saya taburi tepung terigu, kemudian saya balik dan saya roll kembali sampai ukurannya sesuai dengan loyang yang mau dipakai ya. Saya ukur sudah pas dengan loyang ukuran lebar adonan ya. Saya pakai loyang ukuran diameter 25 cm. Setelah pas di loyang, saya mau memberi batasan seperti ini ya. Saya tekan pakai jari-jari. Maksudnya supaya nanti ada batasan pinggiran ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang ini dari batasan itu sampai ke tengah sekelilingnya ini ditusuk-tusuk pakai garpu. Tujuannya supaya nanti saat dipanggang bagian tengahnya ini tidak melembung ke atas ya. Jadi tetap flat, rata. Yang melembung ke atas nanti bagian pinggirnya ini. Jadi bentuknya cantik. Setelah ditusuk-tusuk seperti ini kulit pizzanya, saya mau memberinya saus ya. Ini saus homemade, saus pizza homemade saya buat beberapa bulan yang lalu. Saya simpan di freezer karena memang saya selalu buat dengan stok yang banyak ya. Bikin ini karena sering ada orderan. Nah, untuk resep dan cara membuat saus pizza ala saya, insya Allah ke depan akan saya buatkan videonya ya. Biasanya saya pakai 3 sendok untuk ukuran satu loyang ini. Karena kalau sausnya itu sedikit, saat dimakan rasanya kurang pas ya, kurang mantap. Jadi berasa adonan terigu aja gitu, nggak ada rasa sedep-sedepnya. Nah, kalau dikasih saus agak banyak, itu saat dimakan tuh berasa enak. Setelah rata diolesi saus pizza, nah saya mau taburi dengan keju cheddar parut ya. Saya pakai double keju. Nanti di atasnya saya taburi pakai keju mozzarella. Untuk bagian bawahnya ini saya pakai keju cheddar. Untuk topping
terserah ya, sesuai selera aja, nggak harus sama. Mau pakai keju cheddar aja boleh, mau pakai mozzarella aja boleh. Lanjut saya beri topping irisan bakso dan sosis. Karena kebetulan stok di rumah adanya bakso dan sosis, jadi saya kasih bakso dan sosis aja. Kemudian saya tambahkan irisan bawang bombay. Saya potong kecil dadu-dadu gitu. Bisa juga dipotong seperti ring begitu ya, melingkar di atasnya bisa. Tapi ini saya mau potong kecil-kecil begini aja. Dan atasnya saya taburi keju mozzarella yang sudah saya parut ya. Jadi ini pizza double keju. Seperti ini ya. Nah, ini mau saya diamkan dulu, saya proofing kurang lebih setengah jam ya, setengah jam deh, supaya pizzanya itu tebal, karena saya suka tekstur pizza yang tebal dan empuk. Tapi kalau teman-teman sukanya yang tipis dan crunchy, ini bisa langsung dipanggang. Kalau saya tunggu sampai mengembang dulu. Nah, jadi sesuai selera saja. Saya mau melanjutkan adonan yang belum dibentuk ya. Sekarang saya mau bikin roll pizza. Jadi setelah di rolling begini, ditipiskan, saya mau beri topping di atas ini, nanti saya potong-potong ya. Mohon maaf ya teman-teman, di luar berisik, abaikan saja. Banyak anak kecil main. Saya lagi bikin video. Suaranya mungkin terganggu, mohon maaf ya. Setelah diolesi saus, saya taburi lagi keju ya. Setelah diberi topping, saya lanjut mau merollingnya, menggulungnya ya. Seperti ini, pelan-pelan, digulung pelan-pelan. Bagian ujungnya ditarik seperti ini, nanti, nah kita rekatkan seperti ini. Dicubit-cubit seperti ini ya, supaya dia rapat, tidak terbuka. Saya siapkan loyang aluminium foil ya, ukurannya ini berapa saya lupa. Sudah saya alasi kertas roti dan saya olesi minyak. Dipotong, sesuaikan ketebalannya sesuai keinginan kita ya. Dipotong, kemudian agak dibuka sedikit bagian atasnya dan disusun di sini. Nah, begitu seterusnya ya. Setelah dibentuk jadinya sebanyak ini ya. 1 pizza loyang bundar, 3 loyang pizza gulung atau roll pizza. Nah, ini mau saya olesi saus dulu ya, yang roll pizzanya. Olesi sedikit supaya tampilan warnanya cantik, nanti ada merah-merahnya.
Setelah roll pizzanya diolesi saus ya, bagian atas, saya taburi atasnya dengan sedikit keju mozzarella. Pizza gulung ini enak banget ya karena isiannya banyak, double keju, double saus. Sudah ditaburi keju, sedikit keju mozzarella ya di atas-atasnya. Nah, yang mau saya panggang dulu ini yang loyang bulat karena proofingnya sudah cukup ya, sudah mengembang, sudah montok tuh. Nah, sekarang siap dipanggang. Roll pizzanya baru dimasukkan ke dalam oven ya. Saya pakai suhu 160 derajat, pakai api atas bawah. Kalau yang roll pizza ini sekitar di atas 15 menit, 15, 17 sampai ke 20 menit ya. Karena dia lebih tebal. Kalau yang di loyang bulat tadi itu saya hanya 12 menit dengan api 160 derajat dengan suhu 160 derajat api atas bawah. Nah, kalau yang ini agak lebih lama sedikit. Tapi nanti kita cek aja. Tapi perlu diingat ya teman-teman, setiap oven itu berbeda. Jadi tidak bisa sama persis. Jadi jangan berpatokan dengan oven yang saya miliki ya. Jadi sebaiknya kenali oven masing-masing. Pizza yang di loyang bulat sudah matang. Sebaiknya ini sedikit tips ya, sebaiknya setelah matang dan keluarkan dari oven, itu jangan lama-lama di dalam loyang, segera angkat dan letakkan di rak pendingin seperti ini supaya bagian bawah pizza ini tidak basah dan lembab. Nah, nanti kalau sudah dingin setelah dipotong itu usahakan dibungkus plastik atau di wadah Tupperware tempat yang ada tutupnya jadi tidak terkena angin supaya teksturnya tetap lembut. Ini hasilnya lembut banget. Tuh, tekstur pizzanya lembut. Pizzanya jadinya sebanyak ini dan ini 2 potong sudah dimakan. Yang ini 2 potong juga sudah dimakan dan sekarang saya mau cicipi yang ini. Seperti ini teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut mantap. Dan rasanya itu enak banget. Sausnya, kejunya, dan aroma rosemary, daun rosemary dan oreganonya itu menambah lezatnya pizza. Dicoba ya teman-teman resepnya, gampang membuat pizza enak dan lembut. Oke, semoga resep yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.